apa namanya nih sekarang. Aku sampai liatin aja. Terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Ahmad Basarah, DPP PDIP, mengatakan bahwa alasan mengusung Anies Baswedan dikarenakan merasa senasib dan sepenanggungan dengan Anies Baswedan. Sama-sama dizalimi oleh pemerintah, oleh Koalisi Indonesia Maju tentunya seperti itu ya. Dipertemukan oleh Mas Anies dan PDI Perjuangan dipertemukan oleh satu persamaan nasib. Persamaan nasib diperlakukan untuk dieliminasi dari panggung politik, dikucilkan dan lain sebagainya, sehingga kami sama-sama punya persamaan kehendak. Kehendak untuk menjadi antitesis dari upaya politik untuk membuat satu keseragaman politik dalam satu sistem oligarki politik. Itulah yang hari ini mempertemukan Mas Anies dengan PDI Perjuangan. Terima kasih banyak. Menjadi kader PDIP itu menyambut positif atau seperti apa, Mas? Sebenarnya ukurannya bukan menjadi atau tidak menjadi kader PDI Perjuangan. Karena yang menjadi kader PDI Perjuangan saja bisa berkhianat, begitu. Jadi intinya itu pada komitmen yang tulus, komitmen yang sungguh-sungguh untuk membangun kerjasama politik dengan PDI Perjuangan yang menyatu, terutama hal-hal yang menyangkut hak fundamental, yaitu prinsip-prinsip ideologi dan platform perjuangan. Itu dulu yang sekarang menjadi concern PDI Perjuangan gitu. Jadi tanpa di kader pun sinyalnya positif untuk diusung nantinya. Ya kan bisa saja pada kerjasama itu PDI Perjuangan mengambil posisi calon wakil gubernur, calon wakil gubernur yang dari PDI Perjuangan. Tapi mari kita lihat nanti dinamikanya, bagaimana Mas Anies punya pertimbangan terkait dengan hal itu. Tapi yang pasti Mas Anies dan PDI Perjuangan dipertemukan oleh satu persamaan nasib. Ya, itulah Ahmad Basarah, Ketua DPP dari PDIP, yang mengatakan bahwa Anies Baswedan sama nasibnya dengan PDI Perjuangan. Dan dia mengatakan Anies Baswedan tidak perlu menjadi kader PDIP dikarenakan PDIP akan mengusungnya menjadi wakil gubernurnya dari PDIP dan Anies Baswedan adalah gubernurnya. Begitu, Mas Bro. DPD ditugaskan oleh DPP untuk membangun komunikasi dengan Pak Anies. Pak Anies ke DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta hari ini itu dalam rangka silaturahmi gitu. Ngobrol-ngobrol dengan Pak Ami, Pak Ketua DPD, dan juga jajaran DPD PDI Perjuangan Jakarta. Seperti itu. Ini ngobrol-ngobrolnya sudah bisa dipastikan terkait Pilkada Jakarta atau hal lain? Iya, tentunya satu diantaranya yang nanti DPD ditugaskan oleh DPP untuk membangun komunikasi dengan Pak Anies. Nah nanti hasil pembicaraan ini akan disampaikan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta ke DPP, seperti itu. Tanpa mendahului keputusan dari Bu Mega, tapi kan Pak Hasto juga sudah memberikan sinyal bahwa PDI ini akan kemungkinan besar mendukung Pak Anies. Kedatangan Pak Anies ke sini juga semakin memperkuat hal tersebut? Ya tentunya membangun komunikasi komunikasi dulu kan, menyamakan frekuensi, persepsi, terus kemudian mendiskusikan tentang PDI Perjuangan, ideologi, platform perjuangan, program dan lain sebagainya. Seperti itu, seperti yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Mas Hasto, Pak Sekjen kami. Pertemuan ini juga artinya atas persetujuan dari Bu Mega? Ya tentunya pasti dilaporkan ke DPP lah, gitu ya. Bang, kalau terkait dengan apa yang bilang kan tadi menyamakan frekuensi dan juga terkait dengan ideologi PDI Perjuangan. Kalau misalkan ini, apakah pembahasan juga untuk Mas Anies bergabung di PDIP? Gimana? Ya, kami kan pasti terbuka ya. Jika ada yang mau bergabung dengan PDI Perjuangan, ya alhamdulillah. Ya, artinya pertama kan memahami dulu tentang platform PDI Perjuangan itu, baik ideologi, keberpihakan, program perjuangan dan itulah Mas Hinton Pasaribu yang mengatakan bahwa Anies Baswedan boleh-boleh saja alias tidak begitu wajib untuk masuk menjadi kader PDIP Namun demikian dia katanya tidak izin Megawati, cuma melaporkan. Aduh, bagaimana Mas Hinton? Kalau Megawati nggak setuju terus bagaimana? Ayo.
Ya, kata Mas Hinton cuma melaporkan saja, begitu katanya ya. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan yang soan ke PDIP? Apa yang dibicarakan? Kita tanyakan kepada DPD PDI. Ada apa, wartawan? Tadi bahas apa aja Pak di dalam? Apa Pak? Gimana? Bahas apa aja Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas pasti. Apa aja tuh Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Kalau bergabung Pak, gimana Pak? Udah ngambil KTA dari PDIP Pak? Udah ngambil Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak bergabung ke PDIP? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Ini tadi kita ngobrol ya Pak ya. Ya. Sebenarnya ngobrol panjang kan. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, udah panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras, mana Pak Pras tadi? Pak Pras di dalam. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Jadi, sekarang itu. Lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi. Ya, itulah Anies Baswedan yang mengatakan bahwa ngeles dia ya, diminta untuk masuk ke PDI dia ngeles ya. Soalnya untuk saat ini bukan itu dulu katanya ya, bukan masalah masuk ke PDIP ya. Ya biasalah Anies memang ngeles, dan seperti ditanyakan ke PKS juga dia tidak mau masuk ke PKS. Dia maunya tidak masuk partai tetapi diuber-uber partai begitu ya. Jadi bukan Anies yang uber-uber partai. Ya mungkin sama dengan Anies Baswedan, Megawati mengatakan bahwa dia ditinggal sendirian oleh partai-partai lain sehingga dia tidak bisa nyagup mencalonkan calon gubernur ya. Sehingga seperti disampaikan oleh Ahmad Basarah bahwa mungkin satu nasib ya antara Anies dengan Megawati Soekarno Putri begitu ya. Lucu juga deh kalau lihat nih sekarang pilkada nih, yang ini nggak boleh sama yang itu, yang ini nggak boleh sama yang itu. Dibuatlah apa namanya nih sekarang. Aku sampai liatin aja. Terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa yuk? Analis politik M. Kodari menilai, sikap PDI Perjuangan yang dalam beberapa kesempatan menyatakan dengan tegas menolak bergabung dengan pemerintah
membuat partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju jadi menutup diri untuk menjalin koalisi. Ya berarti bukan Megawati atau bukan koalisi Prabowo yang meninggalkan Megawati, tetapi memang Megawati sendiri yang tidak mau bergabung ke koalisi pemerintah begitu ya. Jadi jangan salahkan pemerintah dong Bu, kan Ibu sendiri yang tidak mau kan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran kan begitu ya.